Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Kali ini kita akan membahas tentang orang yang murtad bertaubat. Bagaimana orang murtad bertaubat itu? Karena banyak juga orang Islam yang murtad, tergiur dengan sesuatu yang lain, akhirnya dia murtad. Contohnya seperti pendeta Saifuddin. Dia tadinya adalah Islam, kemudian dia murtad. Kita doakan mudah-mudahan kembali kepada Islam lagi, memeluk kepada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah terlanjur memburuk-burukkan Islam. Mudah-mudahan taubatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nanti bertaubat. Lalu bagaimana orang yang murtad itu bertaubat? Bisakah orang yang murtad itu bertaubat? Tentu saja bisa. Karena Allah itu Maha Pengampun. Ampunan Allah itu melebihi dari luasnya langit dan luasnya bumi. Hanya dosa seperti itu bagi Allah adalah kecil. Rahmat Allah lebih dari luasnya langit dan luasnya bumi. Langit lapis 7, bumi lapis 7. Ampunan Allah meliputi lebih dari kedua itu. Oleh karena itu, jangan segan-segan kalau kita melakukan kesalahan lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana taubatnya orang yang murtad itu? Wa fil istitabatil murtadi kaulani. Dalam hal taubatnya orang yang murtad itu ada dua pendapat. Ahaduhuma salah satu ayyamin. Taubatnya orang murtad itu ditunggu sampai 3 kali atau 3 hari. Ketika dia itu 3 hari dia tidak bertaubat, maka orang murtad seperti itu boleh diperangi. Dalam artian di sini boleh dibunuh. Orang murtad lebih dari 3 kali. Maka pendapat pertama, bolehnya dia bertaubat itu ditunggu sampai 3 hari. Ketika 3 hari dia belum bertaubat, maka al-gojo bertindak. Pendapat yang kedua, wasani yustatabu fil hal. Yang ketiga, pendapat yang kedua, orang murtad itu ya pada saat itulah langsung. Pada saat itu langsung dia dihukum, langsung al-gojo turun tangan. Tidak usah nunggu 3 hari. Pendapat yang kedua, langsung pada saat itu. Pendapat pertama, tunggu 3 hari. Kalau 3 hari nggak sholat juga, baru al-gojo turun tangan. Pendapat yang kedua, tidak perlu nunggu 3 hari. Langsung pada saat itu harus bertobat. Fa in taba, kalau dia bertobat aman. Wa illa kutila. Kalau dia tidak bertobat pada saat itu, baik setelah 3 hari maupun pada saat itu langsung, maka orang yang seperti itu, orang murtad seperti itu diperangi atau dibunuh. Wa kaifa yuqtalu, lalu bagaimana cara membunuhnya? Al-mansusu, berdasarkan nas, annahu yuqtalu darban bisayfi. Berdasarkan nas, orang yang murtad itu membunuhnya adalah dengan sekali pukul dengan pedang. Dengan sekali tebas dengan pedang. Sekali, bukan 2 kali. Oleh karena itu pedangnya harus tajam, kayak pedang untuk memotong binatang korban itu, motong sapi, bahkan lebih tajam daripada itu. Begitu ditebas tak sekali, langsung potel kepalanya. Seperti yang ada di WA itu yang dikirim, ada orang yang dihukum pancung, sekali tebas kepalanya langsung lepas. Maka berdasarkan nas, cara menghukumnya adalah sekali tebas dengan pedang. Waqala Abul Abbas, kata Abu Abbas berpendapat la yuksadu qatluhu, tidak dimaksudkan adalah membunuhnya.
Tujuannya kan ingin supaya dia sholat, maka bukan tujuan membunuh. Tujuannya supaya dia sholat. Oleh karena itu bukan dibunuh tapi dipukul. La yuqsadu qatluhu, tidak wajib atau tidak bertujuan membunuhnya. Lakin yudrabu bil khoshabi, karena tujuannya adalah supaya dia sholat, maka dipukul dengan kayu. Wayun khosu bisaifi, dan disodok dengan gagang pedang. Dipukul dengan kayu, disodok dengan gagang pedang. Tujuannya adalah untuk nakut-nakuti hatta yusalliya, sehingga dia mau sholat. Jadi tujuannya adalah bukan untuk membunuh. Tujuan al-gojo turun kepada orang murtad yang ditunggu sampai 3 hari dia belum bertaubat, atau pada saat itu dia tidak langsung taubat karena sudah dikedapati dia tidak sholat, maka tujuannya di sini membunuh ini adalah bukan mematikan dia, tapi tujuannya adalah supaya dia mau sholat. Oleh karena itu bukan dibunuh, akan tetapi itu dipukul dengan kayu, disodok dengan gagang pedang itu tadi, hatta yusalliya, sehingga dia takut lalu dia mau sholat. Au yamut, atau kalau dia tidak mau sholat, pilihannya tinggal 2, mau sholat atau mati. Nah, biasanya kalau ada orang yang seperti ini, orang yang waras otaknya, ada pilihan 2, sholat atau mati, mati atau sholat. Maka yang dipilih di situ adalah pasti sholat daripada dia mati. Kalau otaknya waras, sholat atau mati, pasti dipilih dia sholat. Maka kalau dia sholat nggak jadi dimatiin. Kalau dia tidak sholat, mau nggak mau dia harus mati. Kama yuf'alu biman qasadan nafsa, itu seperti yang dilakukan oleh orang yang ngincar diri, awil mal, atau ngincar harta, seperti perampok. Kalau perampok itu biasanya dikatakan harta atau nyawa. Biasanya orang yang sehat itu dilepaskan hartanya daripada nyawanya hilang. Maka kalau orang itu memegang erat hartanya itu, otomatis akan dipenggal oleh perampok tadi. Karena hartanya tidak diberi, nyawanya yang melayang. Lebih baik hartanya diberi, karena harta bisa dicari. Tapi kalau nyawa sudah melayang, tidak ada lagi penggantinya. Oleh karena itu hartanya biarkan saja, nyawanya yang diselamatkan. Wala yukaffiru bitarki sholati li'anal kufra bil i'tiqadi, dan tidak dihukumi kafir orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat tidak dihukumi kafir, karena kafir itu adalah kaitannya dengan i'tiqad, dengan keyakinan, bukan kaitannya dengan sholat. Ketika seorang meyakini bahwa la ilaha illallah, maka dia itu tidak kafir walaupun dia tidak sholat. Mungkin tidak sholatnya itu karena lain dan suatu hal. Orang yang kafir itu urusannya adalah urusan i'tiqad, urusan keyakinan di dalam hatinya. Meyakini Allah itu esa, Allah itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu walaupun nggak sholat dia tetap tidak dihukumi kafir, dia Islam. Kenapa? Karena kafir itu kaitannya adalah dengan keyakinan. Wa i'tiqaduhu shahihun, dan keyakinan orang itu benar. Benar apa? Hanya Allah sebagai Tuhan yang disembah, dia meyakini itu. Falam yuhkam bi kufrihi, maka tidak dihukumi kekafirannya, karena dia yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan yang disembah. Dia meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka orang yang seperti itu tidak dinyatakan kafir. Orang yang seperti itu masih dikatakan Islam. Kenapa? Di dalam hatinya masih meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa min ashabina man qala bi kufrihi bitarkiha. Lalu sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Pendapat yang satu, meninggalkan sholat belum tentu kafir, karena kafir itu kaitannya dengan keyakinan hati. Pendapat yang satu lagi, menghukumi orang yang tidak sholat itu adalah kafir. Artinya orang yang tidak sholat itu hukumnya adalah kafir. Berdasarkan apa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wal kufri tarkus sholati. Kejelasan antara hamba dan orang kafir, antara hamba Allah dan orang kafir itu adalah
meninggalkan sholat. Faman taraka faqad kafara. Maka orang yang telah meninggalkan sholat, orang itu benar-benar telah kafir. Ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama, meninggalkan sholat belum tentu kafir. Pendapat kedua, meninggalkan sholat sudah pasti kafir. Hadisnya adalah bainal abdi wal kufri tarkus sholati faman taraka faqad kafara. Lalu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi menjelaskan, wal madhabul awwalu, beliau memegang pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Orang tidak sholat belum tentu kafir selama dia masih meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tidak sholatnya itu berdosa. Bukan berarti orang berdosa itu adalah kafir, belum tentu. Kalau orang kafir itu adalah fi nari jahannam khalidina fiha, masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Tetapi kalau orang yang di dalamnya ada iman masuk ke dalam neraka, habis dosa-dosanya, baru diangkat oleh Allah ke dalam surga. Oleh karena itu ada yang masuk ke dalam surga belakangan. Ditanya oleh orang surga yang duluan masuk, masalah kekum fis sakor, kenapa kamu kok masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam nakun minal musallin, kami dulu lupa melakukan sholat. Tidak sholat bisa masuk surga kalau di dalam hatinya masih ada iman. Karena kafir itu kaitannya adalah dengan iman. Itu yang pertama. Dan Abu Ishaq memilih pendapat yang pertama, yaitu orang yang tidak sholat belum tentu kafir selama di dalam hatinya masih meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal khabaru muta'awwalun, ini ada hadis bainal abdi wal kufri tarkus sholati faman tarokas sholata faman tarokaha faqad kafara. Antara hamba dan orang kafir, antara hamba Allah, maksudnya adalah orang muslim dan orang kafir, itu adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka orang itu benar-benar kafir. Menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, hadis ini perlu ditakwil, bukan semata-mata artinya seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya kafir itu kaitannya dengan hati, kaitannya dengan iman. Ketika dia iman kepada Allah walaupun dia tidak sholat, maka dia tidak dihukumi kafir. Tetapi ketika dia yakin walaupun dia tidak sholat, maka orang itu tetap dihukumi muslim. Maka ada namanya muslimul as, ada orang muslim yang bermaksiat. Orang muslim yang bermaksiat itu seperti apa? Waktu sholat dia tidak sholat, waktu puasa dia tidak puasa. Orang yang seperti itu adalah orang Islam yang bermaksiat. Ada juga mukminul as, orang mukmin yang bermaksiat itu tadi. Orang muslim bermaksiat, orang mukmin bermaksiat. Oleh karena itu, jangan sampai kita tinggalkan sholat, kita tetap lakukan sholat. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka gara-gara kita tidak sholat. Karena memang batasan antara orang Islam dan orang kafir itu adalah sholat, walaupun hadis ini perlu ditakwil. Dan keyakinan kita kepada Allah, itulah yang mempertahankan kita sebagai orang muslim, tidak dihukumi sebagai orang kafir. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.